Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo akan melakukan praktek coaching bersama dengan CGP lain. Saya Siti Yulaika, Fasil Bapak Warun, PP Pengajar Praktek Ibu Ismiaton. Di sini saya bertindak sebagai pengamat dan Ibu Aminah dan Mas Tuti, monggo. Ya, saya Aminah Darmastuti dengan Fasil Bapak Agus Siswanto, PP Bapak Hedonal Rumianto. Di sini saya sebagai coach. Dan Bu Afri, cerita resmi, monggo Bu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, salam sehat dan bahagia. Mohon izin berkenalan dengan saya Ibu Afri Citra Resmi. Saya dari SMK Kasatrian Solo Sukoharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Dengan fasilitator adalah Ibu Raden Rara Arti Rohjatmi dan pengajar praktek saya adalah Bapak Budi Tri Santosa. Monggo. Kita bisa hari ini saya kebetulan bergabung bersama tim rekan-rekan kami dari kelompok lain untuk melakukan praktek coaching dan saat ini saya sebagai coachee. Mekaten Bu Yuli, saya Ya. kembalikan. Terima kasih Bu Aminah dan Ibu Afi. Pada hari ini praktek coaching yang kami laksanakan dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Aminah dan Mas Tuti. Ya, selamat pagi Bu Yuli. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semangat ini. Oh ya, berarti perasaannya bagaimana ini pagi hari yang cerah ini? Ya, tentu saja saya sangat bahagia ya bisa ketemu dengan CGP hebat ya Bu Yuli, Bu Afri. Terima kasih sudah mau bergabung dengan saya. Siap. Oke, terima kasih. Oh ya, Ibu Aminah, di sini Ibu berperan sebagai coach ya, dan nanti Ibu Afi Citasmi sebagai coachee. Nah, Bu Aminah, apa yang sudah Ibu persiapkan sebelum melakukan percakapan praktek coaching ini? Iya Bu Yuli, ini saya sudah siap untuk melakukan coaching dengan Ibu Afri menggunakan alur Tirta. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang nanti diharapkan bisa menggali dan bisa menemukan solusi untuk Ibu Afri di mana di sini beliau sebagai coachee. Oh ya, sudah siap sekali ya. Nggih. Nanti Bu Aminah jangan lupa ketika melakukan praktek coaching harus selalu mengingat 3 kompetensi inti. Yang mana yang pertama itu present. Present itu di mana kita harus hadir penuh dalam percakapan itu. Kemudian yang kedua nanti ada mendengarkan aktif, di mana kita mendengarkan apa yang coaching nanti sampaikan masalahnya itu dengan rasa. Kemudian yang ketiga adalah kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semua itu harus ada dalam praktek coaching dengan alur Tirta. Nah, monggo Bu Aminah dan Bu Afri, kami persilahkan. Oke, Baik, baik. terima Terima kasih Bu kasih. Yuli. Di sini nanti untuk kasus yang pertamanya ini bahwa di sini saya sebagai coach yaitu di mana saya sebagai guru konseling ya. Jadi di sekolah itu konseling itu bisa sesama dengan murid bisa juga dengan teman sejawat. Nah, nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Afri ya. Bu Afri nanti jenengan sebagai coaching. Oke. Siap. Oke. Langsung kita mulai ya. Ya. Selamat pagi Bu Afri. Ya, Ada apa selamat pagi ini? Bu Aminah. Tumben jenengan ke ruang konseling ini. Ada Iya yang Bu bisa saya Aminah, bantu? Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Nyun Waalaikumsalam. ngapunten ini mengganggu waktunya. Saya pengen curhat. Saya pengen curhat kegalauan saya nih Bu Aminah. Kira-kira ada waktu nggih? Monggo silahkan dengan senang hati ini saya. Oke. Jadi tuh gini ceritanya Bu, saya itu lagi galau tingkat berat.
Kan ceritanya kemarin tuh saya tuh sharing baik sama Pak Faiz, Bu. Lah Pak Faiz itu menunjuk saya ini untuk menjadi pembimbing LKS untuk siswa pemasaran yang apa online yang lomba online besok itu. Tapi dilalah saya itu bingung karena ini Bu, tugasku ki akeh banget, kakean sampiran nganti semampir ceritane. Jadi Walah, sampai Masya saya itu Allah. pusing gimana gitu loh. Mm-mm. Selain tugas saya itu kan, ya jenengan tahu sendiri saya jadi khawatir nggak bisa membawa siswa kita itu nanti menuju tiga besar. Takutnya malah nggak masuk sama sekali kalau saya apa ya namanya nggak fokus gitu loh Bu. Nggih, nggih, nggih. Wah, sebetulnya bagus sekali loh Bu Afri. Ya, jenengan Mm-mm. sebagai guru produktif ditunjuk oleh Pak Faiz itu mesti Pak Faiz itu punya pertimbangan bahwa jenengan itu sebetulnya kompeten gitu loh. Bisa membimbing anak supaya bisa juara di LKS. Begitu. Iya sih, sebenarnya saya tuh juga sebenarnya satu kebanggaan juga nggak buat saya ditunjuk sama Pak Faiz itu berarti kan Pak Faiz menilai saya tuh kompeten. Ya cuman ya itu tadi loh Bu, bingung bagi waktu. Saya itu Hmm, takutnya ya malah nggak maksimal membimbing anak gitu aja sih sebenarnya. oke, Bukannya oke. nggak mau, sebenarnya saya itu mau gitu. Makanya ini apa jenenge saya pengen ngobrol sama jenengan gitu. Oh gitu. Jadi tujuan jenengan ngobrol dengan saya itu pengen dapat solusi gitu ya. Siapa Iya, tahu bisa. minimal ada sesuatu lah yang curhat-curhat ketika jenengan itu tak kasih eh, apa ya kegalauan saya mbok menawa ada Oke. minimal solusi atau titik terang untuk saya ketika saya apa sih yang harus kira-kira nanti bisa saya lakukan gitu ya Bu Aminah ya. Oke, oke, oke. Gitu Bu tujuannya saya pengen ngobrol. Iya, iya. Sebetulnya jenengan itu bersedia ya menjadi pembimbing LKS Mau, ya. cuma ya Iya. itu bagi waktunya yang susah. Gitu. Coba kegiatan apa saja tuh yang jenengan apa yang membuat Anda jenengan repot tuh apa saja coba? Ya, tugas sampiran saya itu kan banyak ya, Bu. Kebetulan Hmm, saat ini saya itu disampiri tugas menjadi kapro pemasaran. Dah hmm. gitu saya jadi wali kelas 3. Dah gitu keto CGP angkatan 7 yang tugasnya luar biasa banyaknya sampai bikin puyeng 7 keliling Oh, lah. Ini yang membuat saya jadi galau gitu. walah, begitu ya. Oke, oke, saya paham. eh Sebetulnya jenengan apa namanya bisa ya? Mungkin ada enggak teman yang bisa diajak untuk bagi-bagi tugas gitu? Ada sih sebetulnya kan kita ada tim guru pemasaran ya Bu ya. Hmm. Jadi, oh iya ya kenapa saya nggak kepikiran ini ya? Tapi kadang-kadang ini loh Bu, teman-teman itu kurang peka. Jadi ngerti tugasnya kaprone wis oke, mereka itu cuek bebek aja. Kadang-kadang itu yang membuat membuat apa ya, perasaan saya bejibun banget kerjaan saya gitu. Oh gitu. Tapi sebetulnya ada ya Hmm. tim dari Ada tim si tim pemasaran itu ya. pemasaran kan kita terbagi menjadi beberapa section ini ya, ada lima Hmm. orang ya. Jadi ada sih dalam satu tim kami. Cuma ya itu tadi problemnya, kadang-kadang teman-teman tuh kurang peka aja ketika saya ditambahi kerjaan-kerjaan yang banyak gitu. Hmm, ya, Mbak coba jangan sampaikan juga ke Pak Faiz. Apa Hmm. kira-kira bisa ya? Mungkin bisa ya membantu jenengan untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Hmm, Mungkin karena saya masih banyak miskom ya sama teman-teman di hmm, pemasaran, jadi mungkin saya kurang membangun komunikasi yang baik gitu sama teman-teman ya. Berarti mungkin ini menjadi salah satu solusi juga nih buat saya nanti ngumpulin teman-teman sama Pak Faiz di tim pemasaran, kita planning untuk kita breakdown atau kita bagi tugas-tugasnya atau tugas saya yang bisa saya delegasikan mungkin ya sama teman-teman. Terus nanti biar saya itu lebih fokus aja ini ke pelatihan LKS biar bisa membawa anak menjadi juara gitu. Wah, lah. ini Heeh. solusi juga ini. Iya, Benar-benar. jenengan juga luar biasa loh Bu. Ternyata sebetulnya jenengan tuh punya, makanya jadi guru yang terpilih karena jenengan tuh punya apa namanya kemampuan untuk memanage sebetulnya. Coba
nanti Hmm. jenengan buat rencana, kira-kira rencana apa yang bisa jenengan susun supaya masalah jenengan ini bisa terselesaikan gitu ya. Oke. Berarti tahap rencana awal saya nanti tuh mau ketemu Pak Faiz dulu, kemudian nanti kita akan sharing baik dulu, ngobrol baik, kita kumpulkan teman-teman kita di pemasaran ini, terus kita lakukan pembagian tugas, gitu. Ah, Jadi biar iya. saya tidak terlalu banyak beban juga, biar lebih bisa fokus ke siswa yang lomba LKS ini, gitu. Oh iya, oke. Nah, sekarang bagaimana perasaan jenengan ini setelah ngobrol dengan saya ini? Wah, aku ya rasanya ya lega gitu Bu. Kenapa tadi saya nggak kepikiran seperti itu ya. Terima kasih loh ini sudah menggali-gali informasi dari saya ternyata. Wah, Dan akhirnya saya bisa menemukan satu plan atau satu rencana ke mm-mm. depan saya untuk bisa mewujudkan agar tugas-tugas yang diberikan kepada saya ini bisa terwujud tanpa saya merasa galau lagi Iya, gitu. kira-kira jenengan mestinya punya komitmen ya, yang nanti bisa ingin Hmm, jenengan wujudkan nanti sebagai seorang pembimbing LKS ya. ya Nggih. betul. Komitmen saya nanti tadi yang pertama saya akan menemui Pak Faiz, kemudian saya akan mengumpulkan teman-teman saya di guru-guru pemasaran, kita bangun komunikasi yang baik dengan mereka, kemudian kita akan bagi tugas, kita akan breakdown-kan tugas-tugas apa saja yang kira-kira bisa saya delegasikan ke teman-teman, dan saya insya Allah akan melakukan komitmen pembimbingan dengan terjadwal dan struktur untuk siswa kita yang akan maju ke pemasaran online. Harapannya melakukan apa ya namanya, melakukan latihan yang maksimal supaya Weh. mendapatkan juara di LKS Wah, kabupaten nanti. oke, luar biasa. Saya doakan Bu Afri semoga siswa yang jenengan bimbing nanti sukses, juara dan bisa maju ke provinsi ya. Ya, amin ya Bu Aminah, terima kasih. Semoga doanya dijabah Allah. Terus saya juga terima kasih sekali loh nggih, sudah mengganggu waktunya panjenengan pagi ini. Saya curhati kegalauan saya. Ya, sama-sama. Saya senang sekali kalau Bu Afri nanti ada masalah lain, silahkan menemui saya. Oke, Saya siap siap, mendengarkan. siap. Oke, terima kasih sekali solusinya. Meskipun sebenarnya solusi sebenarnya saya sudah ada ya, Bu, ya. Tapi Hmm, panjenengan kan pandai mengarahkan saya. Terima kasih. ya, Terus ini saya tak pamit dulu, saya tak langsung oke. ketemu dengan Pak Faiz untuk mengumpulkan teman-teman di pemasaran. Gitu ya, Bu Oke, oke, Aminah. siap. Terima Terima kasih Bu kasih. Afri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Bu Aminah dan Bu Afin ya. Ye, Bu Yuli, mohon jenengan Ya, sebagai observer bisa Siap, Bu mengasih Yuli. masukan untuk kami. ya. Alhamdulillah ini sudah terlaksana dengan baik ya. Eh, Praktek coaching dengan alur Tirta ini luar biasa sekali percakapannya tadi. Pada akhirnya sudah bisa sampai titik temu, yaitu menemukan solusi atas kegalauan Bu Afi di awal tadi ya. Pada akhirnya Bu Afi sendiri juga sudah mampu untuk memberikan solusi sendiri dan Bu Aminah sebagai coachnya berhasil untuk mengarahkan Ibu Afri untuk menggali potensinya sebenarnya yang sudah ada. Begitu ya. Nah, sambil kita evaluasi untuk alur tiritanya, eh, bagaimana ini Bu Aminah untuk alur tirta bisa diceritakan secara garis besarnya itu apa aja? Oh iya, jadi Bu Yuli, ini tadi memang eh, saya sudah berusaha ya, apa namanya, setiap poin di alur Tirta itu bisa terlihat gitu, dimulai dari tujuan, di mana memang tujuan dari coaching ini Bu Afri ingin mencari solusi dari masalahnya. Kemudian saya juga melakukan identifikasi, ya, memberikan pertanyaan, umpan balik mengarah pada masalah apa yang dihadapi oleh Bu Afri, ya, di mana beliau galau karena ditunjuk menjadi pembimbing LKS, sedangkan beliau sangat Betul. sibuk sekali, tugas sampirannya lumayan banyak, ya. Kemudian di sini rencana aksi juga sudah sangat nampak, di mana saya berhasil menggali sehingga Bu Afri menjelaskan dengan detail ya apa rencana aksi nyata setelah kita coaching ini. Dan yang terakhir juga sudah terlihat komitmen ya, komitmen coaching
juga sudah terlihat bahwa Bu Afri ini ingin melatih ya, siswa yang akan maju lomba LKS untuk bisa jadi juara. Ya, seperti itu Bu Yuli. Ya, terima kasih sekali Bu Aminah. Saya ambil poin pentingnya deh bahwa memang di dalam alur tirta itu kita harus melakukan semua langkahnya dengan baik. Pada akhirnya di sini kita harus menekankan bahwa tugas coach itu hanya untuk mendengarkan, tidak memberikan solusi. Ya. Jadi untuk praktek percakapan coaching hari ini saya nilai sudah sangat bagusnya. Nanti praktek coaching-coaching ini bisa dilakukan dengan siswa juga atau juga dengan rekan sejawat yang lainnya agar nanti apa yang menjadi masalah bersama bisa disolusikan oleh coachingnya itu sendiri. Begitu Bu Aminah, sukses Ye, selalu ya. ye, Sampai jumpa baik. lagi lain Ye. waktu. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Oke, selamat pagi ibu-ibu cantik hari ini. Salam sehat dan bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aminah, selamat pagi Bu Yuli. Selamat Pagi pagi, ini, Bu Afri. mohon izin ya, pagi ini kita akan melakukan praktik coaching untuk beberapa peran yang bergantian. Dan saya sendiri adalah Ibu Afri Citra Resmi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo, dengan fasilitator adalah Ibu Raden Rara Ardi Rohjatmi, kemudian PP saya adalah Bapak Budi Trisantoso. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, selanjutnya silahkan berkenalan dulu Ibu Aminah Darmastuti, monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Aminah Warahmatullahi wabarakatuh. Darmastuti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo, dengan Fasil Bapak Agus Siswanto dan PP Bapak Hedonal Rumianto. Di sini Bu Aminah bertindak sebagai coach atau Oh coaching nanti? iya, di sini saya sebagai koci. Oke, sebagai coach. Selanjutnya, monggo Ibu Siti Yulaikah dipersilahkan untuk berkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Afi. Saya Siti Yulaika, TGP Angkatan 7 dari SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Untuk fasil saya yaitu Bapak Warun, kemudian pengajar praktek saya Ibu Isminatun. Di sini nanti saya akan bertindak sebagai coach. Gitu Bu Afi. Oke. Oke, terima kasih Bu Aminah dan Bu Siti Yulaikah. Bolehkah kita mulai sekarang? Siap. Boleh? Oke. Oke. Sebagai coachnya adalah Ibu Siti Yulaikah dan sebagai coachnya adalah Ibu Aminah Darmastuti. Saya izin bertanya dulu kepada Bu Siti Yulaikah. Selamat pagi Bu Siti Yulaikah. Selamat pagi Bu Afi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Semangat ya? pokoknya. Semangat ya. Meskipun ini hari Sabtu itu harinya keluarga, tapi tidak ada salahnya kita berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan tugas kita, gitu ya Ibu. Kita sharing baik di sini. Iya, Oke. betul. Perasaannya untuk menjadi coach pagi hari ini gimana sih Bu Yuli? Nah, apa yang muncul di Ya, hati? bahagia Bu Afi. Wah, Jadi bahagia ternyata. iya, sama semoga nanti berjalan lancar pokoknya gitu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Semoga tadi berjalan lancar. Oh iya, tidak boleh kita lupakan ya, Bu Yuli dan Bu Aminah. Kita belajar bersama di sini. Untuk melakukan coaching, itu kan kemarin sebenarnya di bahan yang sudah kita baca, itu kan paling tidak ada 8 kompetensi ya yang harus dipenuhi. Tapi kalau untuk guru penggerak ini tidak perlu 8-nya semua kita penuhi, tapi kita hanya memenuhi 3 saja. Yang pertama nanti adalah presence atau hadir ya, hadir penuh maksud saya. Hadir penuh itu membersamai koci sampai dari awal sampai selesai. Kemudian mendengarkan koci dengan seksama ya, dengan penuh rasa ya. Ini kemudian yang ketiga nanti adalah
memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali apa-apa saja yang bisa dieksplor dari Koci, gitu ya Bu Yuli. Ya, Sudah siap Ya, Bu Yuli dan Bu Aminah? siap. Oke, kalau ya, sudah siap, Insya Allah siap. monggo silahkan bisa dimulai. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Alfi. Akan kami mulai untuk percakapan coaching pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum Bu Yuli. Maaf, apa bisa saya meminta waktu Ibu sebentar? Waalaikumsalam Rina. Boleh, monggo, silakan. Ada apa Rina? Ya, ya, terima kasih Bu. Saya duduk ya. Ayo duduk, duduk dulu. Ya, monggo, monggo. Silakan Ya. duduk di sini. Iya Bu, gini ceritanya. Saya itu baru saja ditunjuk sama Pak Faiz, guru bahasa Inggris. Saya disuruh mewakili sekolah lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Bu. Oh, lah itu bagus sekali tuh. Berarti kan kamu istilahnya dipercaya ya. Dipercaya, berbakat, berarti kompeten di bidang lomba bahasa Inggris. Nah, ini kenapa ya kok Bu Yuli lihat kamu justru malah tidak semangat gitu ya? Kayak sedih begitu. Ada apa itu Rina? Coba di sini Iya ceritakan. Bu. Sebetulnya saya tuh senang, cuma saya itu agak nggak pede gitu loh Bu. Oh, tidak pede ya berarti ya. Ya, Oh ya, coba baik-baik. Sebelumnya, terima kasih ya Rina sudah meminta Bu Yuli di sini, sudah mau ngobrol dengan Bu Yuli di sini saat ini. Nah, iya Bu. Saya memang ingin banget ngobrol sama Bu Yuli ya. Supaya saya tuh dapat solusi dari rasa ketidakpedean saya ini kira-kira bisa hilang nggak nanti setelah ngobrol sama Bu Yuli gitu. oh iya baik Rina. Tadi bilang kalau belum percaya diri ya Rina, Ya. untuk bisa ini ya ikut lomba pidato bahasa Inggris. Padahal sudah ditunjuk, jadinya itu sudah menunjukkan kalau Rina itu sebenarnya kompeten. Nah, coba ini bisa ceritakan ke Bu Yuli enggak itu mengapa Rina merasa tidak percaya diri untuk mengikuti lomba ini? Coba bisa Hmm, diceritakan. iya Bu, saya itu merasa kurang pantas gitu loh Bu, mewakili sekolah. Karena dulu itu saya pernah mengikuti lomba seperti ini, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya ikut lomba ini nanti gagal lagi untuk yang kedua kalinya Bu. Oh, begitu ya Rina ya. Sekarang Bu Yuli paham ini perasaannya Rina bagaimana karena mengingat yang kemarin ya, ya begini Rina, sebenarnya itu sekolah sudah menunjuk Rina untuk mewakili lomba pidato tingkat kabupaten itu berarti memang sekolah itu yakin dengan kemampuan Rina, kemampuan Mbak Rina itu seperti apa, potensinya Mbak Rina itu dalam kemampuan berbahasa Inggris itu seperti apa. Nah, akhirnya kan ditunjuk oleh sekolah. Jadi memang sudah mampu dan kompeten. Nah, sekarang gini aja ya. Kalau menurut Mbak Rina sendiri, sebenarnya apa sih kemampuan Mbak Rina dalam bahasa Inggris? Saya itu sebetulnya ya Bu paling suka menghafal lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Terus saya suka nonton film-film yang berbahasa Inggris Bu. Kadang tanpa ada terjemahannya itu saya bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu. Dan sebetulnya saya juga cukup baik Bu dalam menyampaikan kalimat-kalimat dengan bahasa Inggris karena memang di rumah itu seringnya kita komunikasinya pakai bahasa Inggris, Bu. Wah, nah itu malah bagus sekali tuh Rina. Berarti memang Mbak Rina ini punya kemampuan lebih di dalam bidang bahasa Inggris ya. Dan menurut Bu Yuli memang sudah lebih dari cukup loh itu jadi modal utama atau modal awalnya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ini. Berarti memang sekolah tidak salah memilih Mbak Rina. Nah, sekarang toh tinggal bagaimana
Mbak Rina ini bisa mempersiapkan untuk mengikuti lomba itu dengan baik. Akhirnya nanti tingkat ketidakpedeannya Mbak Rina itu bisa berkurang atau bahkan sudah bisa hilang begitu. Hmm, ya benar juga ya Bu ya. Kalau saya pikir-pikir ya memang seperti itu ya. Hmm, hmm, hmm. Iya Mbak Rina, berarti memang harus semangat dan pede ya. Nah, tadi kan sudah modalnya awal aja sudah sebegitu hebat loh ya. Menurut Bu Yuli sudah hebat, ya bagus itu. Senang dengan bahasa Inggris itu sudah memang awal ya, itu bagus. Nah, sekarang Mbak Rina coba deh pikirkan. Apa sih yang bisa Mbak Rina rencanakan untuk bisa mengangkat kepercayaan diri Mbak Rina lagi coba. Hmm, apa ya Bu? Oh ya Bu, misal setelah ini nanti saya akan menemui Pak Faiz untuk membantu saya. Minta tolong Pak Faiz supaya dibuatkan pidato bahasa Inggris yang bagus itu ya Bu ya. Kemudian saya akan coba berlatih berpidato di depan cermin ya, supaya saya lebih percaya diri. Terus saya juga akan melatih mental saya biar lebih pede itu dengan berpidato di depan Pak Faiz, guru-guru atau teman-teman di kelas gitu ya Bu ya, supaya eh, percaya diri saya itu bertambah ya Bu ya. Kemudian gimana supaya rasa trauma saya atas kegagalan itu bisa hilang. Begitu Bu. Nah, lah itu malah bagus sekali ya. Ternyata rencananya Mbak Rina itu malah sudah hebat dan luar biasa ini. Ya, dari tadi kan sebenarnya itu sudah mampu, hanya memang kurang percaya diri. Nah, ini tadi sudah dikemukakan rencana-rencana Mbak Rina yang sungguh luar biasa ya. Dan Bu Yuli yakin nanti pasti lebih baik dari pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. Nah, sekarang pasti sudah bisa lebih percaya diri untuk mengikuti lomba pidato di tingkat kabupaten. Nah, gimana? Gimana Mbak Rina perasaannya? Apakah sudah mulai merasa percaya diri ini? Iya Bu, Gimana? insya Allah ya ini rasanya saya lebih plong gitu ya Bu. Dan saya akan mencoba untuk bisa lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini ya Bu Yuli ya. Terima Iya, kasih sekali Bu iya Yuli ya. betul. Iya. Iya, sama-sama Mbak Rina ya. Jadi memang harus ditingkatkan percaya dirinya itu dari dalam diri ya. Sebenarnya sudah mampu dan luar biasa sekali tadi kalau dari percakapan kita ini ya. Semoga nanti ya Mbak Rina dalam persiapan lomba ini berjalan lancar dan Amin. nanti pada akhirnya Mbak Rina betul-betul siap dalam mengikuti lomba ini. Nah, selanjutnya Mbak Rina, apa sih yang jadi komitmen Mbak Rina untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Oh iya Bu, saya punya komitmen yang akan coba saya wujudkan ya Bu ya. Saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan lomba ini dengan baik Bu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga, Bu. Wah, luar biasa sekali nih ya. Bu Yuli setuju banget dan mendukung sekali komitmen Mbak Rina ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Rina sukses dan bisa jadi juara ya di lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten ini ya Mbak Rina. Semangat selalu ya Mbak Rina ya. Ya, amin. Terima kasih sekali Bu Yuli atas doanya, juga waktunya ya Bu, sehingga saya bisa diskusi dengan Ibu. Iya, sama-sama Mbak Rina. Pokoknya semangat dan selalu percaya diri dimanapun berada ya. Siap Bu Yuli, saya pamit deh, saya akan segera menemui Pak Faiz sekarang juga. Iya, oke. Silakan Mbak Rina. Hati-hati ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rina. Ya. Oke, berikan aplaus dulu dong buat Bu Aminah sama Bu Yuli. Hari ini sudah mampu berperan sebagai guru dan murid ya, itu keren, Iya, keren. alhamdulillah. Wis luar biasa pokoknya. Alhamdulillah pokoknya kita belajar sharing baik bersama
untuk berlatih coaching ya. Dan alhamdulillah kita refleksi hari ini tuh kayaknya nggak ada yang apa ya, insya Allah ini sudah bisa memenuhi alur tirta ya. Jadi dari tujuan tadi kan si siswa sudah menyampaikan tujuannya, kenapa dia menemui Bu Yuli. Kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah ada. Masalahnya apa sih? Oh, masalahnya siswa ini adalah dia merasa tidak pede. Padahal sebenarnya eh, kekuatannya dia banyak gitu ya. Kekuatannya dia banyak, hanya dia belum bisa eksplor. Dan di sini Bu Yuli sudah menunjukkan mampu menggali potensi siswa tersebut untuk menemukan setapak demi setapak solusi yang harus dia lakukan. Kemudian rencana aksi nyatanya tadi sudah nampak, sudah ditanyakan, dan terakhir adalah tanggung jawab, yaitu si siswa ini mempunyai komitmen untuk bisa lebih bertanggung jawab lagi, berlatih lebih keras demi mencapai kejuaraan dalam pidato bahasa Inggris. Kiranya demikian, alhamdulillah sharing baik dan praktik baik coaching kita kali ini berjalan cukup lancar, cukup mulus, dan kiranya sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Cukup jelas semuanya ya ibu-ibu cantik ini. Ya, alhamdulillah. Kalau Ya, gitu Bu Afri. kami selaku observer atau saya selaku observer atau pengamat, mungkin ada salah-salah kata dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, latihan coaching ini dengan perasaan bahagia, perasaan lega, perasaan yang plong gitu ya Bu Ibu ya. Betul. Oke, boleh saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Afri.